Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mahkamah Konstitusi panggil Presiden Joko Widodo. Ada apakah? Mahkamah Konstitusi atau MK meminta Presiden Joko Widodo hadir dalam sidang pleno MK pada 20 Mei mendatang di Jakarta. Dan ini merupakan sidang uji materi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Agenda acara sidang itu hanya dua, mendengarkan penjelasan DPR dan meminta keterangan Presiden. Tempatnya di ruang sidang pleno MK pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Surat panggilan yang ditandatangani Panitera Muhyiddin itu mewajibkan semua yang berkepentingan agar hadir. Pihak, saksi, dan saksi ahli wajib hadir memenuhi undangan MK. Lantaran kondisi pandemi virus corona masih mendera, MK menetapkan protokol kesehatan dalam sidang tersebut nantinya. Mereka diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan, penerapan jarak fisik, cek suhu badan, dan lain-lain. Kapasitas ruang sidang pun juga dibatasi. Jumlah para pihak yang hadir diharapkan tak lebih dari 5 orang. MK menggelar sidang pleno ini dalam rangka mengkaji gugatan yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bersama dengan Yayasan Mega Bintang 1997, Kemaki, LP3HI, dan LBH-PK. MAKI mengajukan gugatan nomor 24 PUU strip 17 Romawi strip 2020. Menurut MAKI, pemberian kekebalan hukum pada aparat tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana yang menangani COVID-19 dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat. Mereka seperti manusia setengah dewa yang otoriter dan tidak demokratis, seolah mereka dijamin tidak bisa hilaf dan melakukan kesalahan. Aturan dalam Perpu baru itu dinilai telah menafikan prinsip negara hukum. Semua harus berdasarkan hukum tanpa pengecualian. Seperti kita ketahui, sidang uji materi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 masih terus berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diminta hadir memberikan keterangan dalam sidang pada pekan depan. Sidang tersebut digelar di ruang sidang pleno gedung MK pada Rabu 20 Mei. Sidang pleno ini membahas gugatan perkara dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mereka menuntut pembatalan pasal 27 Perpu COVID-19. Perpu COVID-19 telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 12 Mei. Namun undang-undang itu belum dinomori dan diundangkan, sehingga proses uji material berlanjut di MK. Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Saiman, berharap DPR dan Presiden ini tidak mangkir dalam sidang. Selaku rakyat harus diberi penjelasan apa dan kenapa harus ada Perpu Corona yang di dalamnya terdapat kekebalan absolut dari para pejabat keuangan. Begitu ujarnya pada hari Sabtu 16 Mei. MAKI pun telah mempersiapkan 4 orang saksi ahli hukum dan 2 orang ahli ekonomi keuangan dalam sidang uji material Perpu COVID-19 pekan depan. Dalam siaran pers MK, pada perkara nomor 24 yang diwakili oleh Bonyamin Saiman, menyebutkan bahwa ada kejanggalan pada norma, yaitu berupa sistematika yang tak lazim seperti tidak ada ketentuan umum dari aturan Perpu tersebut, dan langsung mengenai ruang lingkup. Dengan demikian, dirinya menilai bahwa norma ini hanya berguna dalam keadilan bagi pejabat dan tidak ada untuk rakyat. Sementara itu terkait dengan nasihat mahkamah pada persidangan yang lalu mengenai penerapan hukum darurat pada negara lain yang juga berdampak, Bonyamin pun mencontohkan negara Malaysia. Ia mendapati bahwa Malaysia tidak sampai membuat hukum darurat, hanya saja mengancam keberlakuan keadaan darurat militer. Malaysia hanya mengancam darurat militer dan tidak membuat situasi darurat tentang keuangan. Adapun untuk perkara nomor 23, pemohon yakni Sirajuddin Syamsuddin, kemudian Sri Edi Swasono, dan Amin Rais. Sebagai informasi, memang ada 3 nomor perkara, 23, 24, dan 25 yang terdaftar di MK menggugat Perpu Corona. Gugatan pertama dilayangkan oleh MAKI dan kawan-kawan,
Gugatan kedua oleh Amin Rais dan kawan-kawan dan gugatan terakhir diajukan sendirian oleh Damai Hari Lubis. Mereka meminta pasal 27 Perpu Corona dihapus sebagai alasan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan negara. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya pada 12 Mei DPR telah menyetujui Perpu tersebut menjadi undang-undang. Adapun peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah yaitu oleh Presiden Joko Widodo di tengah perang melawan virus corona yang berimbas pada perekonomian domestik dan juga global. Pembahasan untuk Perpu ini sudah dilakukan oleh para anggota dewan di setiap komisi yang bersangkutan sejak bulan lalu. Dari pembahasan tersebut, 9 fraksi, ada 8 yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak, yaitu PKS. Sekumpulan tokoh menggugat Perpu Corona ke MK. Perpu Corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sebelumnya, hal itu diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan kawan-kawan. Selanjutnya, saat ini pun diajukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Sebagaimana dikutip dari website MK, pada hari Kamis 16 April kemarin, gugatan itu diajukan oleh 3 orang, yaitu Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Sri Edi Swassono, dan juga Amin Rais. Mereka mengajukan pengujian material Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin apa saja yang digugat? MK pun belum melansir lengkap permohonan mereka. Sebelumnya, MAKI juga pernah menggugat Perpu Corona, khususnya pada pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi 1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian yang kedua, anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang ketiga, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 27 ini dinilai membolehkan orang-orang korupsi di masa yang saat ini krisis. Kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, mereka tidak ingin terulang skandal BLPI dan juga Senturi. Dalil BLPI dan Senturi selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara. Di sisi lain, LSM Kode Inisiatif memberikan catatan penting.
yaitu DPR harus segera melakukan legislative review terhadap substansi Perpu nomor 1 tahun 2020. Hal ini untuk menentukan apakah Perpu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari konstitusi itu seyogyanya dibatalkan. Apabila DPR tetap menggugurkan Perpu nomor 1 tahun 2020, maka judicial review di Mahkamah Konstitusi dapat diambil sebagai jalan untuk menginvalidasi ketentuan-ketentuan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Begitu kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Viola Reininda.